Kalau ngomongin desain cepat, poster, konten Instagram, sampai thumbnail YouTube, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran Canva, karena Canva sudah jadi andalan banyak orang untuk desain tanpa ribet. Tapi tahukah kamu kalau Microsoft punya tools yang serupa yang berbasis AI, yaitu Microsoft Designer? Yang katanya kita bisa bikin desain hanya dari prompt dan hasilnya langsung rapi sesuai keinginan kita. Nah, pertanyaannya, apakah Microsoft Designer ini benar-benar bisa menyaingi Canva? Di video ini kita coba review langsung, mulai dari fitur, kemudian pakai sampai hasil desainnya, serta perbandingannya dengan Canva. Jadi pastikan nonton sampai habis video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Jadi Microsoft Designer adalah aplikasi desain grafis dan image editing yang didevelop oleh Microsoft melalui Microsoft 365 yang didukung oleh teknologi AI. Tools ini membantu kita membuat berbagai desain menarik, mulai dari gambar promosi, logo, banner brand, konten media sosial, hingga mengedit foto dengan cara yang jauh lebih mudah dan cepat. Salah satu komponen utama Microsoft Designer adalah fitur AI Powered Design Generation, di mana Microsoft menggunakan teknologi AI yang didukung oleh DALL-E untuk menghasilkan gambar dan desain berkualitas tinggi berdasarkan deskripsi atau ide yang kita masukkan. Jadi kita cukup menuliskan konsep desain, lalu AI akan membuatkan beberapa opsi visual yang mendekati visi kreatif kita. Dan yang menarik, meskipun Microsoft Designer merupakan aplikasi web yang berdiri sendiri, tools ini terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya seperti Word Web, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams, dan OneNote. Artinya, kita bisa langsung mengenerate desain visual langsung dalam aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan kita. Untuk memulai menggunakan Microsoft Designer, teman-teman hanya perlu login dengan akun Microsoft. Akun Microsoft ini gratis dan proses pendaftarannya hanya memerlukan waktu beberapa menit. Pihak Microsoft juga sudah menyediakan akses gratis untuk menggunakan Microsoft Designer. Jadi kita bisa mengakses dan membuat desain dengan menggunakan elemen-elemen yang sudah tersedia di dalamnya. Tapi setiap kita mengenerate gambar untuk penggunaan AI secara gratis, kita diberikan kredit sebanyak 15 dan akan di-reset setiap bulan. Tapi jika kalian berlangganan Microsoft 365, tentunya kalian bisa mendapatkan kredit yang lebih banyak. Selanjutnya, ada 3 cara kita dapat mengakses aplikasi ini. Yang pertama, karena aplikasi ini berbasis web, kita dapat langsung mengunjungi laman resmi dari Microsoft Designer melalui designermicrosoft.com. Cara yang kedua, kita bisa mengakses dan melakukan editing langsung pada perangkat mobile kita dengan mendownload aplikasinya pada App Store jika kalian menggunakan iPhone atau Google Play Store jika kalian menggunakan Android. Dan cara yang terakhir, untuk pengguna Microsoft Word dan PowerPoint, kita juga bisa mengakses Designer melalui ikon Copilot di dalam aplikasinya langsung, lalu mendeskripsikan desain apa yang ingin kita buat di Copilot Chat. Nah, di sini perlu dicatat untuk metode ini dibutuhkan langganan Copilot Pro, atau jika menggunakan Word atau PowerPoint versi desktop, juga memerlukan langganan Microsoft 365. Setelah kita login dan masuk ke halaman utama Microsoft Designer, di sini ada 3 fitur utamanya. Yang pertama adalah Create Custom Image. Dengan fitur ini kita bisa membuat desain custom hanya dari deskripsi teks, bisa berupa gambar, icon, wallpaper, undangan, banner, poster, dan masih banyak lagi sesuai kebutuhan kalian. Fitur ini sangat berguna kalau kita butuh ilustrasi, background, atau gambar yang unik tanpa harus mencari stok gambar manual. Contoh, di sini kita akan membuat icon. Kita bisa memasukkan deskripsi logo yang akan kita buat secara custom sesuai kebutuhan kita, atau jika kalian bingung, kita bisa mencari bahan referensi logo yang ingin disamakan stylenya, lalu mengedit promptnya sesuai kebutuhan kita. Misal, logo raket tenis ini kita akan menggantinya menjadi logo raket pedal. Kita klik contohnya, edit kata-katanya, klik create, dan desainer akan mengenerate beberapa gambar yang bisa kita pilih, dan ini kita bisa edit lagi di halaman editing designer atau bisa langsung mendownloadnya. Fitur yang kedua adalah edit image, di mana kita akan disediakan tools editing berbasis AI untuk menyempurnakan gambar.
Di sini kita bisa memasukkan gambar atau foto sendiri, lalu melakukan penyesuaian warna, menghapus background, menghilangkan objek, upscaling gambar, dan menambahkan frame. Biasanya fitur ini saya pakai kalau saya habis mengenerate gambar AI, lalu saya ingin melakukan upscaling gambar atau foto untuk mempertajam hasilnya. Dan fitur yang ketiga, desain dari scratch. Kalau teman-teman ingin memulai dari kanvas kosong, Microsoft Designer memungkinkan kita untuk mendesain secara bebas atau bisa memilih beberapa custom design sesuai kebutuhan kita, seperti cover atau kebutuhan upload konten sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, dan atau printing layout dan canvas. Ketika kalian memilih ini, kita akan diarahkan ke laman editing yang memudahkan kita untuk proses edit. Cara kerjanya hampir sama dengan Canva, kita bisa menambahkan elemen-elemen seperti teks, upload media, memilih elemen visual bawaan dari desainer, ataupun generating gambar. Kalau kita bicara kelebihan, yang paling menonjol dari Microsoft Designer tentunya adalah kemudahan penggunaannya dengan dukungan AI. Karena fitur ini memang paling ditonjolkan pengembangannya dari pihak Microsoft. Dengan hanya menuliskan prompt, kita bisa langsung mendapatkan beberapa opsi desain atau gambar custom. Dan yang paling saya suka, Microsoft Designer juga sudah menyediakan contoh-contoh prompt yang bisa kita ikuti atau jadikan referensi. Ini sangat menghemat waktu, terutama untuk teman-teman yang tidak punya latar belakang desain. Kelebihan yang kedua adalah adanya fitur editing premium yang bisa kita akses secara gratis seperti editing gambar, menghapus background, generative erase, dan upscaling. Walaupun dibatasi sekitar 15 kali penggunaan per bulan, menurut saya ini tetap menarik karena kalau kita bandingkan dengan Canva, fitur-fitur premium seperti ini baru bisa didapatkan ketika kita berlangganan paket yang Pro. Kelebihan berikutnya adalah integrasi dengan aplikasi Microsoft 365. Menurut saya ini bisa menjadi nilai tambah karena Microsoft Designer sendiri sudah masuk dalam satu ekosistem dari Microsoft 365, sehingga desain yang kita buat bisa langsung digunakan dalam dokumen atau presentasi kerja seperti Word dan PowerPoint. Namun di balik itu semua, masih banyak kekurangan yang juga ditemukan di aplikasi ini. Salah satunya, koleksi template dan elemen desain di Microsoft Designer masih belum sebanyak Canva. Kita tahu Canva membuka kesempatan bagi banyak kreator untuk menjadi kontributor aset, sehingga koleksinya sangat besar dan beragam. Sementara elemen desain di Microsoft Designer sebagian besar disediakan langsung oleh Microsoft. Hal ini menunjukkan bahwa Microsoft lebih menekankan pendekatan AI generation dibandingkan dengan ekosistem kontributor desain. Kelemahan berikutnya adalah dari sisi integrasi aplikasi pihak ketiga. Walaupun kita sudah berlangganan Microsoft 365, kita tidak secara otomatis mendapatkan tambahan banyak fitur editing premium di Microsoft Designer. Yang kita dapatkan hanyalah peningkatan atau penambahan kuota penggunaan AI Image Generation. Berbeda dengan Canva, jika kita berlangganan paketnya, kita bisa mengeksplor ratusan aplikasi terintegrasi, mulai dari AI Generation, Audio Tools, sampai Video Animation. Bahkan saat ini, AI di Canva juga sudah terintegrasi dengan Affinity Designer. Hal ini menunjukkan bahwa Canva adalah aplikasi desainer yang sudah sangat advance terhadap pengembangan fiturnya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awalnya, apakah Microsoft Designer bisa menyaingi Canva? Menurut saya saat ini masih belum, tapi Microsoft Designer sudah mengarah ke sana, terutama dari sisi kemudahan dan pemanfaatan AI. Ini sudah sangat layak digunakan. Namun jika kita berbicara tentang ekosistem yang besar, koleksi template yang sangat banyak, serta fleksibilitas penggunaan aplikasi tambahan, saat ini Canva jauh lebih unggul. Artinya Microsoft Designer sangat cocok untuk pengguna yang ingin desain cepat berbasis AI dan sudah berada di ekosistem Microsoft. Sedangkan Canva lebih cocok untuk pengguna yang butuh variasi aset, template melimpah, dan workflow desain yang lebih kompleks. Baik, itu saja video kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami perbedaan Microsoft Designer dan Canva. Tentunya masih banyak yang bisa dieksplor lagi untuk melihat perbedaan keduanya. Silahkan berikan saran jika ada hal yang tidak tercover dalam video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa untuk video berikutnya.